뭐라고? Film ini merupakan sequel dari film pertamanya, The Witch Part 2 The Other One. Bercerita tentang remaja perempuan yang menjadi satu-satunya orang yang selamat dari laboratorium rahasia. Namun sayangnya, kisah tidak akan melanjutkan kehidupan dari Jayon, melainkan akan menceritakan kisah dari saudara kembar Jayon, yang sama persis mempunyai kekuatan super di luar akal manusia. Film dibuka sekelompok pelajar akan melakukan studi tour ke salah satu pegunungan. Awalnya tak ada yang aneh dengan mereka seperti pelajar pada umumnya, yang akan bersenang-senang dan menikmati alam. Sayangnya, di luar dugaan, mereka semua justru dibawa ke salah satu tempat bekas penambangan. Lalu bis pun berhenti. Bapak-bapak itu mulai menyalakan gas air mata dan mulai menganiaya para pelajar. Tetapi salah satu pelajar wanita selamat dari tragedi itu serta membawanya. Setelah bangun dari pingsannya, gadis itu sudah berada di ruangan laboratorium rahasia bersama dokter baik dan kembarannya. Kembaran dokter baik pun memberitahukannya bahwa dia sedang mengandung anak kembar, yang nantinya si orok itu dikenal dengan Jayon dan Grill. Di samping itu, dia juga dikejutkan dengan berita bermunculan bahwa bis yang ditumpanginya terperosok ke dasar jurang hingga tidak ada yang selamat. Terlepas dari semua itu, dokter baik bersama kembarannya memodifikasi orok-orok itu sejak dalam kandungan, sehingga terciptalah gen manusia baru yang sangatlah luar biasa sesuai harapan mereka. Tempat laboratorium rahasia serta menembak sejumlah peneliti. Objek penelitian mati dibunuh oleh mereka secara sadis dan tak manusiawi. Ajaib, gadis bernama Grill justru selamat dan kembali hidup meski sudah dihujani oleh peluru tepat pada otaknya. Tetap saja dia kembali hidup seperti tidak ada hal yang terjadi padanya, walau berlumuran darah. Dia sama sekali tak kesakitan ataupun menangis seperti bocil. Dia pun mulai berjalan secara perlahan, melihat keadaan sudah huru-hara, tak ada yang selamat kecuali dia. Setelah keluar, Grill mulai melihat dunia setelah 18 tahun hanya hidup di laboratorium rahasia. Dia pun terlihat kebingungan dengan hal yang baru dilihatnya selama hidup. Selain itu, Grill mempunyai penyakit Alzheimer sama persis dengan kembarannya. Sementara itu, ketua peneliti rahasia bernama Jang menemui kembaran dokter baik. Ia melaporkan bahwa Grill melarikan diri dari laboratorium rahasia dan memintanya untuk menangkap Grill. 아크메 인의 문제가 좀... 아니다. 주문 아니구나. 제 발로 걸어 나갔어요. Grill yang terus berjalan tanpa arah, akhirnya dia menemukan jalan raya. Bahkan dia juga hampir saja ditabrak oleh mobil. Kemudian mobil itu mendadak mundur dan langsung menculik Grill. Di dalam mobil tersebut dipenuhi oleh para preman yang saat itu sedang menyekap seorang wanita bernama Kyung-hee. Grill yang tak sengaja menjadi saksi kunci penyekapan, kini nyawanya pun terancam dan dalam bahaya. Mereka semua mulai menyentuh Grill dan melukainya. Grill yang tak menerima itu semua, dia pun menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, sama persis dengan Jayon. 뭐라고? Grill mempunyai kekuatan yang luar biasa di luar akal manusia. Dia pun membunuh mereka secara kejam. Beruntung, Kyung-hee masih hidup. Lantas, Kyung-hee pun melarikan diri. Tetapi,
langkahnya terhenti setelah melihat Grill. Dia merasa kasihan dengan Grill. Ia pun membawanya untuk ikut bersamanya. Saat akan menuju Kyung-hee beserta pamannya, tiba-tiba Grill mimisan hingga tak sadarkan diri. Lalu mendadak dia sadarkan diri sudah berada di meja operasi. Namun si paman yang merupakan seorang dokter di masa lalu merasa keheranan setelah mengoperasi tubuh Grill yang dipenuhi oleh peluru tembakan tapi masih hidup. Mendadak luka tembak itu sembuh dengan sendirinya seperti tidak ada luka sama sekali. Si paman pun mencoba memberitahukan Kyung-hee kalau Grill itu adalah gadis yang sangatlah aneh. Bahkan dia meminta Kyung-hee untuk melaporkannya pada polisi. Selain itu, Kyung-hee juga merasakan hal yang sama terhadap si paman. Tapi dia ingin merawat Grill sampai sembuh dan membawanya pulang ke rumah. Di tempat lain, seorang agen bayaran bernama Jahyun berhasil melakukan misinya membunuh pasukan elit. Di masa lalu, dia juga adalah korban dari Dr. Baek. Kemudian, Jahyun dijemput oleh anak buahnya yang dikenal dengan nama John. Setelah sampai di rumah, Jahyun pun mulai mengeluarkan sisa pecahan-pecahan benda yang melukainya, sama persis dengan Jayon dan Grill. Dia juga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Di malam harinya, Kyung-hee memperkenalkan Grill pada adiknya yang bernama Dae-gil. Namun dia tidak mempedulikannya. Ketika melihat Kyung-hee sedang dalam bahaya oleh Dae-gil, Grill mencoba menghentikan tindakan Dae-gil terhadap sang kakak sedikit menyakitinya. Dae-gil mulai keheranan dengan Grill memegang tangannya sangatlah kuat walau dia seorang wanita. Tak lama kemudian mereka makan malam bersama-sama. Begitu juga dengan Grill yang terlihat sangatlah kelaparan dan mulai tergoda dengan masakan Kyung-hee yang menggoda lambungnya. Sayangnya, situasi menjadi heboh dengan Dae-gil bersama Kyung-hee kembali bertengkar di depan Grill. Di samping itu, Grill tak menyia-nyiakan momen lezat itu. Dia pun makan dengan sangat rakus, memakan semua makanan yang ada di depannya. Tak lama, Kyung-hee mengajak Grill untuk beristirahat di kamarnya. Dia juga sangatlah berterima kasih pada Grill sudah menyelamatkan hidupnya. Selain itu, Kyung-hee menyuruh Grill untuk mengganti pakaiannya dengan baju yang ia berikan. Grill mengingat kenangan manis saat Kyung-hee merangkulnya di mobil. Walau tak berarti bagi Kyung-hee, itu semua sangatlah berkesan bagi Grill. Di pagi harinya, kembaran Dr. Baek meminta Jahyun dan John untuk mencari Grill. Menurutnya, Grill sangatlah sempurna di mata Dr. Baek dan superhumanis. Grill merupakan model versi terlengkap dan sangatlah sempurna yang mereka berdua telah ciptakan selama ini. Berbeda dengan saudara kembarnya, Jayon memiliki kekurangan di mata Dr. Baek dan kembarannya. Otaknya ketergantungan pada obat-obatan. Selain itu, Jayon tidak pernah muncul kembali setelah mendapatkan obat penawar di laboratorium terakhir. Ternyata selama ini Dr. Baek telah memasang GPS pada otak Grill, sehingga dengan mudahnya Jayon untuk menemukannya. Kemudian mereka merasa ada yang aneh setelah bertemu dengan kembaran Dr. Baek. Mereka diikuti oleh anak buah dari Jang. Beruntung, mereka menyadari sejak awal dan menghentikan tindakan mereka. John pun mulai berkelahi dengan sengit yang ternyata mereka ganteng-ganteng tapi bukanlah manusia biasa. Singkat cerita, di malam harinya penyakit Grill mulai kambuh kembali yang sangatlah menyiksa dirinya. Ingatan tentang ibunya memanggil dirinya terus menghantuinya. Secara ajaib dia bisa menanganinya sendiri, hanya membutuhkan seperkian detik. Tak
tak lama, saudara Kyung-hee bernama Yong-do datang membawa anak buahnya. Selain itu, Yong-do dikenal sebagai ketua gangster paling menakutkan. Kedatangannya meminta Kyung-hee untuk keluar dari rumah dan peternakan, serta mentandatangani pengalihan warisan sang ayah. Karena menolak, Kyung-hee pun berada dalam bahaya. Dengan Kyung-hee tak mau memberikan warisan sang ayah. Mendadak grill muncul di atas genteng, membuat Yong-do dan pengikutnya ketakutan dengan aksi grill melompat dari atas ketinggian seperti akan melakukan percobaan bundir. Tiba-tiba, grill pun dengan mudahnya memporak-porandakan gangster tersebut tanpa harus capek-capek mengotori tangannya. Melihat aksi grill yang di luar batas kemampuan manusia, Yong-do pun mulai ketakutan dan kocar-kacir melihat itu semua. Daegil yang merasa takjub dengan kekuatan super yang dimiliki oleh grill yang sangatlah luar biasa, dia pun berencana akan membuat grill terkenal di YouTube. Seperti kisah Jaehyun yang menunjukkan bakat tersembunyinya seperti seorang penyihir. Di tempat lain, Jang menemui Jaehyun, mencoba memperingatinya untuk berhati-hati agar tidak terlibat dalam hal ini. Sayangnya, Jaehyun tak mempedulikan peringatan Jang. Sementara itu, super humanis mulai mendengar kabar bahwa grill yang sangatlah sempurna telah melarikan diri. Mereka pun mulai melakukan pencarian untuk menangkap grill. Yong-do yang mulai kepo mencari tahu mengenai grill yang sangatlah aneh dan berkemampuan luar biasa seperti mempunyai kekuatan super. Dia pun memaksa si paman untuk menceritakan tentang grill kepadanya. Selain itu, Yong-do dengan kejam memotong jari-jari si paman. Singkat cerita, grill yang baru pertama kali datang ke supermarket merasa gembira. Akhirnya bisa makan dengan enak dan mencoba makanan yang baru di setiap gerai. Super humanis secara kejam membunuh anak buah Yong-do. Dia pun mulai ketakutan dengan keempat manusia super itu. Kedatangan mereka yang tak lain dan tak bukan untuk bekerja sama menangkap grill. Sementara itu, Daegil terus membujuk grill untuk menunjukkan kekuatan supernya. Tetapi Daegil mulai terpesona dengan kepolosan dan kecantikan yang dimiliki oleh grill. Selain itu, grill menunjukkan kemampuannya yang mampu menerbangkan semua benda-benda di sekitarnya. Kyung-hee sudah mengetahui jika grill adalah orang yang paling berbahaya. Dia pun bersama Jaehyun bekerja sama akan menyerahkan grill padanya. Namun sayangnya, dia merasa tak tega. Kyung-hee pun memberitahukannya bahwa orang-orang di luar sana akan menangkapnya dan memintanya untuk melarikan diri. Secara tak terduga, Yong-do kembali datang dan langsung menembaknya hingga tak sadarkan diri. Berbarengan dengan anak buah Jaehyun menembak grill dengan roketnya. Di atas papan iklan, super humanis beserta anak buah Jaehyun adu jotos dengan sengit, membunuh satu sama lain. Mereka pun harus berjuang dengan sengit untuk bertahan hidup, yang sama-sama kuat dan tangguh. Pada akhirnya, si super humanislah yang memenangkan perkelahian itu. Daegil yang melihat Kyung-hee tak sadarkan diri, dia pun terus histeris dengan apa yang dilakukan oleh Yong-do. Ingin sekali membunuhnya, namun Daegil tak bisa melakukannya karena Yong-do lebih dulu mengancamnya. Beruntung, Jaehyun dan John mencoba menghentikannya. Disusul dengan super humanis membunuh para gangster dengan hujanan kayu yang sangatlah tajam, hingga meninggoy massal. Perkelahian pun tak terhindarkan di antara mereka.
Jaehyun berhasil membunuh superhumanis yang lainnya. Sayangnya, dia tak bisa menyelamatkan nyawa Daegil yang terkena tembakan menembus tubuhnya. Walau sudah diselamatkan oleh Jaehyun, tetap saja Daegil terluka. Sementara itu, Grill akhirnya mulai sadarkan diri dan kembali bangkit. Dia pun melihat kembang api dan mengingat masa-masa indahnya bersama Kyung-hee dan Daegil. Tiba-tiba, muncullah superhumanis yang meremehkannya. Menurutnya, Grill bukanlah tandingannya dan bukanlah apa-apa. Tetapi Grill mengembalikan keadaan dengan mengandalkan pikirannya saja menghentikan superhumanis. Dengan sekali serangan, superhumanis langsung meninggoy. Jaehyun yang sudah tak berdaya, dia pun hanya bisa pasrah dibunuh oleh superhumanis. Beruntung, si John menyelamatkannya. Tetap saja Jaehyun diserang kembali terus bertubi-tubi oleh mereka hingga tak bisa apa-apa. Lalu muncullah Grill sambil menyeret tubuh si superhumanis. Dia pun melihat orang yang dicintainya sudah terbujur kaku di tanah. Grill pun mulai kalang kabut serta marah besar. Dengan tatapan dingin dan menyeramkan, Grill mulai melancarkan aksinya melawan mereka hingga tak berkutip di hadapannya. Lagi-lagi, Grill mampu membalikan situasi dengan pikirannya, membunuh superhumanis secara kejam. Singkat cerita, Jaehyun muncul di hadapannya serta membunuh superhumanis. Selama ini, Jaehyun sudah mengetahui dan mengikuti langkah Grill kemanapun. Jaehyun pun memberitahukannya bahwa mereka adalah saudara kembar. Kemudian meminta Grill untuk memilih di antara keduanya yang akan diselamatkan olehnya. Tetapi tidak ada yang bisa menjadi manusia biasa lagi jika dia telah disuntikan oleh formula tersebut. 언니랑 같이 가자. Mereka pun akan pergi mencari ibu kandungnya, yang ternyata masih hidup berada di suatu tempat. John dan Jaehyun hanyalah pura-pura meninggoy demi terhindar dari Jaehyun dan Grill. Lalu dari atas genteng, Jang bersama pengikutnya sudah mengetahui rencana itu semua, bahwa akan terjadi seperti ini. Dia pun hanya menontonnya saja di atas ketinggian. Selain itu, Jang sudah mengetahui kemana Jaehyun dan Grill akan pergi. Terima kasih sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.